Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-muridku semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar hari ini. Anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari tentang puisi ya. Nah, puisi itu apa? Puisi adalah karya sastra yang dibuat oleh penyair untuk menyampaikan pesan atau perasaan melalui tulisan dan pilihan kata. Nah, pilihan kata ini bisa disebut juga dengan diksi, anak-anak. Nah, pada layar kalian sekarang kalian sudah melihat ciri-ciri puisi secara umum. Yang pertama, dalam puisi itu terdapat diksi. Diksi itu artinya apa? Tadi diksi adalah pilihan kata. Kenapa kok puisi? Kalau kita mau membuat puisi itu harus memilih dahulu kalimatnya, memilih katanya dengan cermat. Karena biasanya puisi itu ditulis dengan bahasa yang indah ya anak-anak, sehingga kita harus memilih kata yang tepat. Kemudian ada yang disebut dengan majas atau gaya bahasa. Jadi gaya bahasa ini bertujuan untuk agar si pembaca atau pendengar itu mengerti, meresapi maksud atau isi dari puisi. Kemudian ada rima atau sajak. Rima ini persamaan bunyi di akhir kalimat dalam puisi. Kemudian ada yang dinamakan baris dan bait ya. Biasanya puisi itu terdiri dari beberapa baris dan beberapa bait. Nah, kemudian di sini ada dua jenis puisi. Yang pertama adalah puisi lama dan yang kedua adalah puisi baru. Puisi lama, ciri-cirinya biasanya begini anak-anak. Jadi, puisi lama itu terikat oleh aturan-aturan penulisan. Contohnya jumlah barisnya, jumlah baitnya itu sangat ditentukan. Kemudian ada yang namanya rima. Rimanya pun juga ditentukan. Kemudian gaya bahasanya belum berkembang, jadi monoton. Kemudian tidak dikenal penulisnya. Siapa penulisnya? Kita tidak pernah tahu, maka dari itu disebut sebagai anonim. Jadi kalau ada karya sastra yang ditulis anonim, itu berarti kita tidak mengetahui siapa pengarangnya. Kemudian pada puisi lama itu biasanya disampaikan dari mulut ke mulut anak-anak, bukan melalui tulisan. Jadi dari mulut ke mulut seseorang membuat puisi, kemudian disampaikan kepada temannya melalui lisan, kemudian temannya menyampaikan lagi kepada temannya yang lain. Begitulah berkembangnya. Kemudian kalau puisi baru berbeda ya anak-anak. Jadi kalau puisi baru itu tidak terikat oleh aturan penulisan yang bermacam-macam itu tadi. Jumlah barisnya, jumlah baitnya itu tidak terlalu tidak ditentukan ya anak-anak, lebih bebas. Kemudian gaya bahasa yang dipakai lebih bervariasi. Ya, jadi lebih bervariasi, jadi lebih bisa menimbulkan makna dari penulis untuk ditangkap oleh si pembaca. Kemudian sudah diketahui siapa penulis puisi ini, siapa sih pengarang puisi ini, biasanya sudah ada keterangannya ya. Nah, kemudian anak-anak, di sini ada salah satu contoh puisi ya. Guru sudah menuliskan salah satu contoh puisi. Judulnya Semangat Meraih Cita-Cita. Akan guru bacakan ya puisinya. Ilmu datang menghampiriku, menyampaikan sesuatu kepadaku, menyampaikan tentang masa depanku, yang kan kurai cita-citaku sekuat tenagaku, demi masa depan yang cerah, takkan pernah padam semangatku. Ku pergi belajar walau jauh, kelak sukses akan menjemputku. Nah, anak-anak, di sini tidak guru tuliskan ya.
nama penulisnya karena puisi ini Bu Guru buat tadi. Nah, kemudian kita akan mengidentifikasi, kita akan mencari tahu berapa jumlah baitnya. Tadi Bu Guru sudah menyampaikan ya anak-anak, bahwa puisi itu terdiri dari baris-baris dan bait. Nah, yang dinamakan baris itu mana sih Bu Guru? Baris itu satu kalimat ini disebut dengan satu baris. Ilmu datang menghampiriku ini satu baris ya. Ini baris namanya ya anak-anak ya. Itu baris ke-1. Kemudian menyampaikan sesuatu kepadaku ini baris ke-2. Nah, menyampaikan tentang masa depanku ini baris ke-3. Yang kan kurai cita-citaku sekuat tenagaku. Nah, perhatikan ini dalam posisi yang sama. Ini kita sebut sebagai satu bait ya anak-anak. Ini kita sebut sebagai satu bait. Ini namanya bait ke-1. Kemudian ini demi masa depan yang cerah. Ini juga satu baris. Takkan pernah padam semangatku. Ini juga satu baris. Ku pergi belajar walau jauh. Ini juga baris. Kelak sukses akan menjemputku. Nah, ini pada posisi yang sama. Ini kita sebut sebagai bait ya. Ini namanya bait ke-2. Nah, anak-anak, jadi berapa jumlah baitnya? 1 ya. Ini yang Bu Guru kotai yang pertama itu 1. Yang ini yang kotai kedua ini 2. Jadi kita tulis ya 2 bait. Kemudian berapa baris tiap baitnya? Coba kita lihat bait ke-1 ada berapa baris? Kita tadi 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Kemudian kita lihat bait yang kedua anak-anak. Kita hitung berapa baris? 1, 2, 3, 4. Oh, ada 4 baris juga. Kemudian sekarang sudah paham ya? Sudah paham tentang baris dan bait. Sekarang Bu Guru hapus, kita akan beralih ke rima. Rima adalah persamaan bunyi di akhir kalimat. Nah, kita lihat dulu. Ilmu datang menghampiriku. Ini diakhiri dengan bunyi U. Menyampaikan sesuatu kepadaku juga diakhiri dengan U. Menyampaikan tentang masa depanku ini berakhir dengan U juga. Yang kan kurai cita-citaku sekuat tenagaku ini juga berbunyi U. Nah, untuk rima itu di baris pertama kita sebut sebagai A. Jadi bunyi U ini kita sebut sebagai A. Kemudian baris kedua ini juga U lagi. Berarti kita sebut sebagai A lagi. Ini U lagi. Berarti A. Tenagaku. Oh, berarti A. Berarti untuk bait yang pertama bersajak A. Bu, nanti kalau misalkan di belakang ada bunyi R Bu, ternyata Bu semuanya R. Nah, itu juga kita anggap sebagai A ya anak-anak. Jadi baris pertama itu kita anggap sebagai A, nanti baris kedua kita anggap B. Nah, kalau berbeda seperti di bait yang kedua. Sekarang kita lihat ya bait kedua. Demi masa depan yang cerah ini berakhir dengan huruf H ya anak-anak. Kemudian takkan pernah padam semangatku ini U. Ku pergi belajar walau jauh ini H lagi. Kelak sukses akan menjemputku ini U ya anak-anak. Tadi baris pertama kita anggap sebagai A ya. Apapun akhir bunyinya di baris pertama kita sebut sebagai A. Kemudian, loh Bu kok berbeda? Tadi kok A semua, sekarang ada U ini Bu. Habis H terus U. U karena berbeda ya, baris kedua kita anggap sebagai B. Nah, kemudian baris ketiga ada H. H tadi seperti baris yang pertama ya Nana. Baris ketiga itu mirip sebagai sama dengan baris yang pertama. H berarti kita tulis A lagi. Oh, ini U lagi Bu Guru. U tadi ada di baris kedua ya. Nah, baris kedua kita anggap B, berarti yang U lagi ini B. Jadi, rima pada baris bait kedua adalah A, B, A, B.
Nah, begitu ya anak-anak. Jadi di baris pertama kita anggap sebagai A, di baris kedua kita anggap sebagai B. Nanti demikian seterusnya. Sekarang agar kalian lebih paham, di sini ada puisi yang berjudul Keragaman Cita-Cita. Ya. Silakan dibaca dan ditulis puisinya, kemudian dikerjakan soal-soalnya di buku tulis tema kalian. Kalau kalian kurang paham tentang rima, kalian bisa membaca di LKS tema 6 halaman 10 anak-anak ya. Di halaman 10 itu ada penjelasan lebih banyak lagi tentang rima. Jadi kalau tidak mengerti boleh tanya ke bu guru. Selamat belajar dan semoga sukses.